Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanih, amma ba'd. Para ustadz dan ustadzah, para santriwan dan santriwati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan subuh kali ini, subuh Ahad, sebagaimana biasa kita melaksanakan kegiatan ta'lim. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, umur yang panjang, kemudahan dan nikmat-nikmat yang lainnya. Kita bersyukur bisa menunaikan sholat subuh berjamaah. Kita juga bisa mengikuti taklim dan yang lainnya, ya. Kita dalam rangka kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada para keluarganya, para sahabat dan pengikutnya sampai hari kiamat. Para ustadz-ustadzah, para santri sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita, yaitu tentang sirah nabawiyah, tentang kisah perjalanan hidup Nabi kita yang mulia. Pada pertemuan lalu telah kita bahas tentang kisah beliau tatkala hidup bersama ibundanya. Kemudian setelah itu hidup bersama kakeknya. Kita ulang ya, kita ulang dulu ya. Kita ulang dulu pembahasan yang telah kita bahas. Ustaz ingin tanya, Rasulullah hidup bersama ibundanya umur berapa tahun? Umur 4 tahun. Iya, umur 4 tahun. Ya, setelah diserahkan kembali oleh ibu susuan beliau yang bernama Halimah As-Sa'diyah, ya. Itu umur 4 tahun ya, diserahkan ke ibundanya di Mekah. Ya, kemudian setelah itu 2 tahun kemudian ibu beliau meninggal dunia, ya. Jadi ibunya Rasulullah SAW, yaitu Aminah, meninggal dunia tatkala Rasulullah umur berapa? Umur 6 tahun ya. Masih kecil ya, umur 6 tahun ibu beliau meninggal dunia. Kemudian pengasuhan diserahkan kepada siapa? Kepada kakeknya ya. Kakeknya langsung mengambil alih pengasuhan. Siapa nama kakeknya? Abdul Muttalib ya. Abdul Muttalib bin Hashim ya, Abdul Muttalib bin Hashim. Kemudian 2 tahun kemudian ya, kakeknya meninggal ya. Kakeknya meninggal. Itu berarti umur Rasul berapa? 8 tahun ya. Maka setelah itu pengasuhan diambil alih oleh siapa? Paman beliau yang bernama Abu Thalib ya. Abu Thalib bin Abdul Muttalib ya. Ini saudaranya bapaknya Nabi ya. Saudara bapaknya Nabi ya. Bapak Nabi namanya siapa? Abdullah bin Abdul Muttalib. Abdullah bin Abdul Muttalib ya, ini saudaranya Abu Thalib. Baik, maka akhirnya Rasulullah SAW ya, ketika umur 8 tahun pengasuhan di bawah pamannya ya, pengasuhan beliau di bawah atau diambil alih oleh paman beliau yang bernama Abu Thalib ya, Abu Thalib bin Abdul Muttalib ya. Maka hidup bersama pamannya inilah yang lama ya. Kalau tadi sama ibunya cuma 2 tahun, sama kakeknya cuma 2 tahun, tapi kalau
sama Abu Thalib ini paling lama nih ya. Sejak umur 8 tahun nanti sampai beliau menjadi nabi. Sampai menjadi nabi, sampai menjadi rasul ya, sampai berdakwah sudah ya. Abu Thalib ya, sempat menjumpai kerasulan Muhammad ya. Jadi sejak 8 tahun sampai nanti Rasulullah diangkat menjadi nabi ya. Jadi lama ya, lama hidup beliau dengan pamannya ini. Abu Thalib ketika mengasuh Rasulullah kecil ini ya, dengan penuh kasih sayang ya, bahkan beliau anggap seperti anak sendiri ya. Abu Thalib menganggap ini bukan dianggap ponakan, tapi dianggap seperti anak sendiri ya. Bagaimana tidak ya, Abu Thalib tahu bahwa ini Muhammad kondisinya yatim piatu ya, tidak punya bapak, tidak punya ibu ya. Tentunya perasaan iba, kasihan ya seorang paman terhadap ponakannya ya, sehingga Muhammad tidak dianggap seperti ponakan ya, tapi dianggap seperti anak sendiri ya. Kalau dianggap sebagai ponakan kan ya masih ya tentunya lebih memperhatikan anak-anaknya dibanding ponakannya, tapi enggak ya, sama Muhammad kecil diperlakukan sama oleh Abu Thalib sama seperti Abu Thalib memperlakukan anak-anaknya ya, sama ya. Bahkan kemungkinan bisa jadi Muhammad lebih diperhatikan ya. Kenapa? Karena ya tadi kondisi yang sangat menyedihkan ya. Nabi Muhammad kecil dalam kondisi yatim ya, dalam kondisi piatu ya, orang tuanya meninggal semua. Akan tetapi namun Abu Thalib ini orangnya miskin ya, miskin ya. Abu Thalib miskin, tidak kaya raya ya seperti yang lainnya ya, seperti saudara-saudaranya ya. Kalau saudara-saudaranya kaya raya ya, Abu Lahab kaya raya. Nah, Abu Lahab tuh banyak hartanya. Ya, kemudian juga paman-pamannya Nabi yang lain juga kemungkinan mereka kaya raya ya. Tapi Abu Thalib ini miskin ya, miskin. Ya. Dan dia bekerja sebagaimana orang-orang kaya bekerja, tapi ya namanya takdir ya. Tetap aja miskin ya, takdir Allah ya. Oleh karenanya Rasulullah SAW ketika melihat kondisi pamannya yang miskin ini ya, Rasul ya tahu diri itu kan ya, Nabi tahu diri ya. Oleh karenanya Nabi sejak kecil ya, sejak umur 8 tahun nanti sampai remaja ya, itu beliau bekerja ya, untuk membantu perekonomian pamannya ya. Beliau bekerja sebagai penggembala kambing ya, Nabi menggembala kambing ya, mengembalakan kambing tetangga, kambing orang-orang Mekah ya. Jadi bukan yang digembalakan tuh kambingnya beliau, tidak ya, tapi Rasulullah kecil ya, beliau mengembalakan kambing-kambing orang lain ya. Maka disinilah kita bisa mengambil pelajaran bahwa Rasulullah itu sudah mandiri sejak kecil ya. Ini Allah persiapkan ya, akan menjadi seorang rasul nantinya. Makanya sudah ditakdirkan mendapatkan ujian yang sangat berat ya. Kemudian sejak kecil beliau sudah bisa mandiri ya, mandiri beliau ya, bekerja ya. Tidak berharap banyak dari pamannya ya. Bahkan beliau membantu perekonomian pamannya ya. Apalagi Abu Thalib juga punya anak banyak ya. Abu Thalib bukan cuma Rasul yang diasuh ya, juga anak-anaknya banyak ya. Sehingga Rasulullah ya, orang yang tahu diri ya, beliau juga melihat kondisi pamannya yang miskin ini, sehingga beliau tidak terlalu membebani ya, tidak terlalu memberatkan ya. Maka kita pun juga ya, kalau jadi anak jangan terlalu membebani, memberatkan orang tua ya. Maka bagaimana cara meringankannya? Ya minimal kita menjadi anak yang taat ya. Kalau kita nggak bisa bekerja ya sudah, kita minimal jadi anak yang taat, jadi anak yang soleh ya. Di antara bukti bahwa kita tidak membebani, memberatkan orang tua, kita belajar sungguh-sungguh. Kita di pesantren belajar sungguh-sungguh ya. Meskipun kita tidak bekerja ya, karena memang kita tidak bekerja, tapi kita belajar
kita masuk pondok ya, orang tua yang mengirim uang setiap bulan untuk biaya hidup kita di pesantren, maka balasannya kita harus sungguh-sungguh belajar. Ya, balasannya harus kita ya buktikan bahwa kita benar-benar ya. Buktikan nanti kalau kita misalkan hafal Quran ya, bisa bahasa Arab, bisa bahasa Inggris, ya kita hafal hadis ya, buktikan akhlak kita baik. Ya, buktikan kita adalah orang yang punya adab. Seperti itu kita buktikan ya, bukti bahwa kita adalah anak yang berbakti kepada mereka ya. Meskipun kita belum bisa untuk memberikan ya, harta misalkan ya, tidak masalah ya. Tapi akhlak yang kita miliki ya, dengan kesolehan kita itu lebih dari segalanya ya. Artinya kita betul-betul membuktikan ya. Ya, jangan sampai justru malah mengecewakan ya. Tutur kata kita kepada orang tua bagaimana ya, adab kita ya, jangan berani melawan, jangan sampai kita durhaka ya. Ada kasihan terkadang orang tua menangis ya, mencet ustadz anak saya kenapa nggak berakhlak, pulang ke rumah kata-katanya kasar ya, berani membentak, berani ya Allah ya, ada seperti itu ya. Jangan sampai, kasihan orang tua kalau sampai sakit hati itu gimana ya. Berani menjawab ya, dinasehati sama orang tuanya, bilangnya apa? Allah mama ini nggak tahu apa-apa, sekarang zamannya beda mak. Nah, ini kan nggak benar seperti itu ya, nggak benar. Kasihan orang tua sampai nangis itu gimana? Kalau sampai nangis ya berarti kita sudah durhaka ya. Jadi durhaka itu menyakiti perasaan orang tua sih, itu durhaka itu ya. Kalau sampai gara-gara kita orang tua sedih ya, memang terkadang orang tua tidak mengungkapkan kesedihannya di hadapan anak ya. Padahal kita mungkin sering kali membuat seperti itu ya. Makanya sering-sering minta maaf ya, sering-sering minta maaf, minta ampun ya. Kalau nelpon orang tua, bilang pada orang tuanya, bilang pada bapaknya, ibunya, Pak, Bu, minta maaf ya kalau selama ini sikap ulun salah, kata-kata ulun kurang berkenan ya, mohon maaf. Wah, itu luar biasa kalau kita bilang seperti itu pada orang tua, itu wah, orang tuanya sangat senang ya. Ya, kesalahan apapun yang kita perbuat, udah nak, kamu saya maafkan ya. Tapi kalau kita nggak tahu menau ya, tidak mau minta maaf ya, terus menyakiti orang tua ya, kasihan ya. Makanya kita harus tahu diri ya. Lihat Rasulullah SAW ya, Rasulullah SAW berbakti kepada siapa? Kepada kakeknya ya, kepada pamannya ya. Beliau adalah anak yang taat ya. Beliau tahu diri, Rasul tahu diri ya. Bahkan beliau bisa membantu perekonomian pamannya ya. Ya. Makanya dulu ya, waktu Ustadz masih SD ya, masih kecil dulu. Tapi kalau sekarang sepertinya sudah hampir nggak pernah lagi Ustadz melihat ya. Jadi dulu itu anak-anak SD ya, anak SD ya, itu banyak ya, di antara teman-teman Ustadz dulu yang mereka itu sambil sekolah sambil jualan ya. Sekarang nggak ada lagi itu ya. Mereka ke kelas, ke sekolahan, ada yang bawa es ya, pakai termos, ada yang bawa kue ya, jajanan itu ya. Jadi kalau waktu istirahat mereka jualan ya, jualan ke teman-teman ya. Kenapa mereka jualan? Ternyata mereka membantu perekonomian orang tuanya ya. Jadi luar biasa ya. Ustadz tuh banyak punya teman dulu sejak SD sudah mandiri, jadi biaya sekolah tuh dia ya. Ya, makanya ketika sudah besar ya, orang sukses kan, ternyata mereka orang-orang seperti itu sejak kecil sudah terbiasa mandiri, membantu perekonomian orang ya. Karena dulu tuh miskin-miskin, nggak sejahtera seperti sekarang ya. Kalau anak-anak sekarang sejahtera ya, apa dikasih, minta handphone, minta iPhone, minta Android, dikasih sama orang tua. Dulu jangankan iPhone, nggak ada zaman iPhone, Android, minta layangannya nggak dikasih dulu sama orang tua. Beliin pak layangan pak, harganya 50 perak, nggak dihiraukan sama orang tua ya. Akhirnya beli layangan dari hasil bekerja ya, atau dikasih jajan nggak dibelanjain ya, belain buat beli layangan ya. Dulu tuh seperti itu ya, anak-anak dulu tuh ya. Makanya jangan jadi anak yang manja ya, jangan mentang-mentang orang tua saya kan kaya Ustaz
Ya, saya minta apa dikasih? Iya, tahu. Cuma kita harus tahu diri juga. Ya. Sekaya apapun orang tua kita, mereka tetap lelah bekerja itu. Ya. Betul tidak? Ya, mereka tetap lelah bekerja. Apa kita kira mereka nyari duit gampang gitu kan? Mereka juga capek ya. Ustadz, orang tua saya kan duduk-duduk di kantor saja. Emang duduk-duduk di kantor nggak ada beban pikiran gitu? Ya, banyak pikiran yang dipikirkan ya, meskipun duduk di kantor ya. Ya, mungkin nggak capek fisik, tapi capek pikiran ya. Mikiran ini, mikirin itu, macam-macam. Ya, nggak ada pekerjaan itu yang tidak berisiko. Ya, itu yang harus kita pahami ya. Orang tua kita memang tidak menceritakan tentang capek lelahnya mereka bekerja kepada kita ya. Mereka rahasiakan itu. Tapi kita harus paham, harus tahu. Ya. Berpikir kalau kita minta uang untuk sesuatu yang tidak ada keperluan, ya sudah, mending nggak usah. Apalagi sampai maksa, mak beliin nggak ini ya, saya minta duit nih sekian rupiah, beli ini ya. Ya, orang tuanya mikir, aduh ini anak-anak saya ini beli ini perlu atau tidak ya. Kalau memang keperluan ya tidak masalah, tapi kalau tidak perlu ya, beli sepatu mak ya, padahal sepatunya masih ada, beliin baju mak, padahal bajunya masih banyak. Nah, makanya kan kita harus kasihan lah sama orang tua itu ya. Kita pun nanti punya anak juga ingin seperti itu ya. Ingin agar anak kita mengerti ya, memahami kondisi kita ya. Maka kita mulai sekarang belajar untuk memahami kondisi orang tua kita ya. Ya, kita hidup bersama mereka ya. Ya, ada yang hidup bersama pamannya, ya berbakti sama pamannya. Ada yang hidup bersama neneknya ya, tidak hidup sama orang tuanya, ya berbakti sama neneknya. Ya, mungkin bapak ibunya meninggal, dia hidup sama neneknya, berbakti sama neneknya. Ya, berbakti sama pamannya, berbakti sama orang tua asuhnya, ya seperti itu. Ya, jangan sampai kita memberatkan mereka. Ya. Makanya ini pelajaran penting ya. Ya. Kita belajar sirah ini bukan hanya sekedar belajar kisah, tapi kita juga belajar adab. Ya, bagaimana adab Nabi ya terhadap keluarganya. Ya. Lihat sejak kecil Rasul sudah luar biasa memiliki akhlak yang mulia, adab yang mulia ya sejak kecil. Baik. Oleh karenanya Rasul membantu perekonomian pamannya dengan bekerja ya, dengan mengembalakan kambing ya, sampai usia remaja ya, sampai usia remaja. Baik. Ada beberapa peristiwa yang pernah diikuti oleh Nabi SAW ya, dan ini terjadi sebelum beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Ya. Jadi semasa remaja ya, mungkin sekitar umur 20-an ya, umur 20-an. Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Muhammad diangkat menjadi Nabi dan Rasul umur berapa? Umur 40 tahun ya, umur 40 tahun ya. Jadi sebelum umur 40 ya beliau belum menjadi Nabi ya, belum menjadi Rasul ya. Nanti umur 40 baru menjadi Nabi, menjadi Rasul, sampai nanti umur 63 tahun ya, selama kurun waktu 23 tahun ya, dari 40 sampai 63, 23 tahun kemudian wafat. Jadi sebelum umur 40 ya beliau belum menjadi nabi ya. Nah, ketika umur beliau 20 tahun ya, umur 20 tahun. Ini usia-usia remaja sudah ya. Umur 20 ini usia orang-orang kuliah ya. Ya, orang-orang kuliah atau umur 20-an. Ya, fisiknya kuat ya. Ini apa namanya ya, kuat fisik ya, remaja ini 20 tahun. Maka terjadilah kejadian ketika itu, yaitu yang dinamakan dengan perang Fujar ya, perang ya, terjadi perang ya. Ini masih masa jahiliyah ya, karena Muhammad belum diangkat menjadi Rasul, jadi masanya itu masih masa jahiliyah. Jadi masa jahiliyah itu mereka suka berperang. Perang apa? Perang suku ya. Perang suku. Kalau sudah mulai ya, ada yang memulai akhirnya perang, terjadi perang ya. Jadi ini tradisi jahiliyah seperti itu ya. Maka kalau ada di zaman sekarang orang-orang yang suka tawuran, orang-orang yang suka bentrok, berkelahi, kerusuhan, ini berarti tradisi jahiliyah. Ya. Tradisi jahiliyah. Orang yang suka berkelahi itu tradisi jahiliyah. Dikit-dikit panas, dikit-dikit mau berantem, kalah sepak bola berantem ya,
tim yang didukungnya kalah, akhirnya menyerang supporter yang mendukung tim yang menang, betul tidak? Kerusuhan di lapangan sampai pukul-pukulan, berdarah. Ini jahiliyah. Kita tidak sebut zamannya jahiliyah, tidak ya, zaman jahiliyah sudah berlalu karena kita di zaman Islam ya. Tapi tradisi jahiliyah itu ternyata masih sampai sekarang ya. Makanya kita ceritakan ya, terjadi perang Fujjar namanya. Perang Fujjar ini perang antar suku ya, orang-orang Quraisy dengan suku Arab yang lain, perang kelahi ya. Entah permasalahannya apa, terkadang permasalahan sepele pun bisa menjadikan mereka berperang ya, sepele padahal. Sama di zaman sekarang permasalahannya sepele sampai akhirnya berujung bunuh-bunuhan ya. Ya, kalau kita perhatikan ya, sedikit masalah sedikit aja langsung angkat pedang, langsung ngajak berantem ya. Yang bermasalah cuma 2 orang, akhirnya yang satu ngajak teman-temannya, yang satu ngajak teman-teman, akhirnya terjadilah tawuran, bentrok ya. Tawuran antar pelajar ya, antara sekolah ini dengan sekolah ini. Ini jahiliyah, nggak bener ya. Ini karena nggak berilmu orang-orang seperti itu. Tawuran, ngapain tawuran ya, di jalan raya tawuran, kelahi ya, akhirnya mengganggu orang yang menggunakan jalan tersebut. Nggak bisa lewat ya, melihat orang tawuran ya, berantem di lapangan bola, berantem, bentrok antar kampung ini dan kampung itu. Ini tradisi jahiliyah. Jangan seperti itu ya. Antum jangan suka berkelahi. Dikit-dikit kesenggol berkelahi. Nantang kah? Wah. Jahiliyah. Zaman Islam, orang Islam itu saling memaafkan. Bukan dikit-dikit mau berantem. Kalau ada yang suka berantem, kita bilang ya ente ini tradisi jahiliyah masih dipakai zaman sekarang nih. Nggak bener, paham ya? Ya, ini makanya nih perang ya, terjadi perang. Baik, pada saat Rasulullah SAW umur 20 tahun terjadilah perang ya, antara suku Quraisy ya, dengan sekutunya dari Bani Kinanah ya, orang-orang Quraisy berperang dengan suku Arab yaitu dari Bani Qais Ailan ya. Dan mereka ini satu keturunan masih ya. Jadi Qais Ailan ini bangsa Arab yang berasal dari keturunan Ismail juga ya. Ya, Nabi Ismail kan banyak punya anak ya. Akhirnya menurunkan akhirnya ada seseorang yang bernama Mudhar ya. Mudhar ini punya anak namanya Ilyas dan Qais Ailan. Ilyas inilah yang menurunkan nantinya Quraisy, ada Bani Kinanah ya. Kemudian Qais Ailan ini yang menurunkan nanti ada Bani Hawazin ya, Bani Thaqif ya, orang-orang Taif. Jadi mereka ini sebenarnya satu keturunan. Tapi entah permasalahan apa akhirnya mereka berantem ya, berkelahi. Nah, pada saat terjadi perang Fujjar ini ya, Rasulullah juga ikut ya, maksudnya ikut bukan ikut berperang. Ya, karena memang ini belum jadi nabi ya, masih umur 20-an ya. Ya, karena membela suku ya, mempertahankan sukunya karena diserang oleh orang-orang suku Arab Qais Ailan ini, maka akhirnya Nabi juga ikut membantu ya. Ketika itu Nabi membantunya mempersiapkan anak-anak panah untuk paman-pamannya ya, dipersiapkan ya, anak-anak panah ya. Jadi Nabi nggak ikut berantemnya, tapi mempersiapkan peluru-peluru ya, anak panah untuk paman-pamannya ya, karena yang berperang paman-pamannya ya, keluarga-keluarganya ya, orang-orang Quraisy. Sehingga akhirnya peperangan dimenangkan oleh orang-orang Quraisy ya. Ya, dimenangkan oleh orang Quraisy. Ya. Taib. Kemudian pada saat Muhammad di usia muda juga pernah kejadian juga ya, pernah terjadi kejadian juga, peristiwa ya, yaitu orang-orang Quraisy ya, dan suku-suku yang lainnya ya, maksudnya orang-orang Arab ini, orang-orang Quraisy, mereka punya perjanjian ya, yang dinamakan dengan Hilful Fudul ya. Hilful Fudul itu artinya perjanjian. Fudul itu artinya mengutamakan ya, mengutamakan orang.
Artinya mereka menyepakati di kota Mekah itu, siapapun ada yang terzalimi harus dibela. Ya, ini tradisi baik seperti ini ya. Maka dinamakan dengan Hilful Fudul. Mereka berkumpul semua orang-orang Quraisy dari Bani Hashim, dari Bani Al-Muttalib ya, Bani Murrah ya, Bani Zuhrah ya. Pokoknya semua berkumpul. Kemudian dari perkumpulan mereka tersebut ada muncul kesepakatan bersama ya, yang dinamakan dengan Hilful Fudul. Kesepakatan tersebut apa? Apabila ada orang siapapun yang masuk kota Mekah kemudian dalam keadaan terzalimi, maka orang yang terzalimi ini harus dibela. Ternyata meskipun mereka jahiliyah, masih ada sisi baiknya. Kenapa? Mereka bersepakat untuk membela orang yang terzalimi. Jadi siapapun ya. Kenapa hal ini mereka lakukan, mereka sepakati? Karena pernah ada kejadian ya, pernah ada kejadian, yaitu ada seseorang ya, ada seseorang yang datang ke Mekah ya, membawa barang dagangan ya. Jadi ada orang luar Mekah datang ke Mekah untuk berdagang ya. Kemudian barang tersebut dibeli oleh salah satu orang Quraisy yang bernama Al-As bin Wa'il ya. Al-As bin Wa'il ya, ini orang Quraisy ya. Al-As bin Wa'il itu beli barang dari orang tersebut. Namun si Al-As bin Wa'il ini tidak bayar ya, tidak bayar ya. Jadi ngambil barang tapi tidak bayar. Ini zalim ya. Ya, beli barang tapi tidak bayar. Akhirnya orang tersebut meminta bantuan ya. Dia berteriak agar penduduk Mekah mendengar. Ya. Wahai orang-orang Quraisy, ya, aku terzalimi di sini. Barang-barangku dibeli tapi tidak dibayar oleh Al-As bin Wa'il. Dia teriak. Ya. Akhirnya apa? Akhirnya paman Nabi yang bernama Az-Zubair bin Abdul Muttalib. Ya. Ini paman Nabi. Ya. Namanya Az-Zubair bin Abdul Muttalib. Ya. Ini kakak yang tertua mungkin ya, Az-Zubair ya. Az-Zubair bin Abdul Muttalib mendengar teriakan orang tersebut, maka akhirnya tidak berapa lama dikumpulkanlah seluruh orang-orang Quraisy ya, dari kabilah-kabilah Quraisy dikumpulkan. Akhirnya terjadilah kesepakatan bersama, setiap ada orang yang terzalimi di kota Mekah harus dibela haknya. Hingga akhirnya terjadilah kesepakatan, maka mereka orang-orang Quraisy mendatangi Al-As bin Wa'il ya, Al-As bin Wa'il ya, didatangi dan disuruh bayar barang dagangan yang telah dia beli ya. Bayar, ini kasihan nih, ini udah jauh-jauh dari entah dari mana ya, masuk kota Mekah berjualan kemudian tidak dibayar ya. Akhirnya didesak ya, Al-As bin Wa'il didesak oleh orang-orang Quraisy, kamu harus bayar, nggak boleh zalim ya. Baik. Oleh karenanya peristiwa ini itu akhirnya diingat oleh Nabi ketika menjadi seorang rasul ya. Jadi Muhammad, ini peristiwa terjadi sebelum diutusnya beliau ya, sebelum Muhammad diutus menjadi nabi dan rasul. Nah, ketika rasul ya, sudah menjadi rasul, beliau mengingat kembali apa yang pernah beliau ikuti ya di masa jahiliyah. Ini masa jahiliyah ini. Apa kata Nabi? Sungguh aku telah menghadiri suatu perjanjian di kota Mekah dulu. Ketika ada orang yang terzalimi ya, kemudian menjadikan mereka bersepakat untuk membela orang yang terzalimi ini ya, maka kata Nabi, lebih baik ketimbang aku mendapatkan unta merah. Maksudnya kalau sekiranya di zaman aku menjadi nabi ini masih ada kesepakatan seperti itu ya di kota Mekah, maka aku lebih baik mengikuti kesepakatan tersebut daripada aku memiliki unta merah ya. Jadi saking apa ya? Unta merah, maksudnya unta merah itu adalah barang mahal ketika itu ya. Jadi Nabi itu lebih memilih
berkumpul untuk membantu orang yang terzalimi daripada mendapatkan barang mewah. Ya. Onta merah di zaman itu ya. Kalau mungkin zaman sekarang ini mobil mewah ya, seperti itu ya, Pajero, Alphard ya. Jadi kalau kata Nabi ya, gampangannya gini, kata Nabi, aku kalau sekarang nih di zaman aku menjadi Rasul ini ada masih perjanjian yang seperti itu yang dilakukan oleh orang Quraisy, itu lebih aku sukai daripada aku dihadiahi mendapatkan unta merah. Ini saking apanya? Saking tradisi ini adalah tradisi yang baik. Jadi bukan masalah masa jahiliyahnya, tapi tradisinya baik. Makanya tradisi-tradisi baik yang tidak bertentangan dengan Islam, meskipun dilakukan itu di masa jahiliyah, itu dipertahankan oleh Nabi. Ya. Itu dipertahankan oleh Nabi. Ya. Tidak apa? Tidak diberhentikan oleh Nabi ya. Kenapa? Mati lampu nih. Mati semua atau sebagian? Tes. Baik, kita lanjutkan ya. Jadi tradisi-tradisi yang ada di masa jahiliyah yang tidak bertentangan dengan Islam itu dilanjutkan oleh Rasulullah. Ya. Jadi bukan berarti Islam anti tradisi ya. Ini salah. Ya. Ada orang terkadang menganggap bahwa Islam anti tradisi. Ya, enggak. Islam enggak anti tradisi. Kalau tradisinya tidak bertentangan, itu bahkan dilestarikan oleh Islam. Yang ditentang oleh Islam itu tradisi yang tidak ada sangkut pautnya atau yang bertentangan lah intinya. Ya. Kalau tradisi itu bertentangan ya jelas Islam nggak menerima. Ya. Tapi kalau tradisinya baik ya, seperti ini nih ya, Nabi berkumpul ketika itu dengan orang-orang Quraisy ya di masa jahiliyah, menyepakati kesepakatan untuk membela orang yang terzalimi ya, dan ini tradisi baik ya. Kita misalkan di kampung ada kesepakatan ya, misalkan kepala desa, aparat desa menyuruh warganya berkumpul untuk menyepakati kesepakatan bersama agar kita menjaga keamanan dan menjaga kelestarian kebersihan kampung ya. Ini baik atau tidak? Ini baik. Maka harus ikut kita dalam rangka untuk menciptakan keamanan di kampung, untuk menjadikan bersih kampung kita ya. Ini tradisi baik, gotong royong tradisi baik. Makanya harus kita ikuti, bahkan Islam mendukung tradisi yang seperti ini ya. Jadi sekali lagi Islam tidak anti tradisi ya. Kita di kampung kalau tradisi itu baik ya, maka kita ikuti ya. Tradisi ya, suka memberi makan tetangganya kan baik ya. Ini ada tetangganya miskin, kasih makan ya. Ada tradisi gotong royong, ikuti. Ada tradisi menjaga keamanan kampung ya kan, ronda malam, jaga malam, ini kan tradisi baik juga ya, untuk supaya tercipta keamanan ya. Karena mungkin banyak maling misalkan, banyak terjadi kasus pencurian di kampung ya, akhirnya disepakati agar dilaksanakanlah piket malam misal ya. Itu satu misal seperti itu ya. Baik. Nah, itulah yang dinamakan dengan hilful fudul ya. Hilful fudul itu artinya perjanjian ya, perjanjian dalam rangka membela hak orang lain ya. Meskipun yang dibela ini bukan orang Mekah ya. Artinya tadi kesepakatannya kan siapapun orangnya ya, meskipun yang datang dari luar Mekah. Ya. Pokoknya kalau terzalimi ya harus dibela haknya itu. Ya, harus dibela. Ya, jangan dibiarkan dia terzalimi, kasihan ya, hak dia nggak diberikan ya. Ini nggak benar. Taib. Kemudian di masa remaja juga ya, sekitar umur beliau ya mungkin 20-an ke atas ya. Maka kemudian Muhammad remaja ya, Rasulullah ketika masih remaja juga bekerja yaitu sebagai pedagang. Sebagai pedagang. Jadi beliau mengembala kambing ya, kemudian jadi pedagang ya. Ketika itu di Quraisy
ada seorang wanita kaya raya, ya. Ada seorang wanita yang sangat kaya raya, ya. Namanya siapa? Khadijah binti Khuwailid, ya. Khadijah binti Khuwailid ini seorang wanita yang sangat kaya raya, ya. Kemudian punya nasab yang tinggi, ya. Intinya wanita yang sangat spesial, ya. Khadijah binti Khuwailid, dia kaya raya, ya. Khadijah ini beliau seorang janda, ya, seorang janda. Ya. Beliau pernah menikah 2 kali. Ya. Jadi menikah dengan suaminya yang pertama meninggal, menikah lagi dengan suami kedua meninggal lagi, ya. Jadi 2 kali menikah, ya. Jadi 2 kali menjanda. Ya. Tapi dia kaya raya, ya, kaya raya. Sehingga akhirnya orang-orang Quraisy banyak yang datang melamar. Ya, siapa yang tidak ingin punya istri seperti itu, ya? Sudah cantik, sudah kaya raya, kemudian juga nasabnya tinggi, ya, mulia. Ya, banyak laki-laki berdatangan untuk melamar, tapi tidak semudah itu. Ya, Khadijah sudah punya pengalaman 2 kali berumah tangga, ya, 2 kali menjadi janda, ya. Tidak semudah itu laki-laki datang untuk melamar, ya. Karena bisa jadi kan datang melamar mungkin tujuannya untuk harta saja, ya. Ya kan? Tidak sungguh-sungguh, ya. Kan seperti itu. Makanya bagi para perempuan, ya, jangan mudah menerima laki-laki kalau belum tahu seluk-beluknya, ya. Karena nggak tahu terkadang ini laki-laki benar atau tidak nih, ya. Ya, baru bilang aku suka sama kamu langsung kelepek-kelepek nih perempuan, ya. Ya, nggak benar, ya. Ya. Harus selektif lah, ya. Ini Siti Khadijah ini bukan wanita sembarangan, dia selektif dalam menerima lamaran, ya. Nggak mudah menerima lamaran ini, ya. Banyak laki-laki datang, orang-orang Quraisy banyak, ya. Bahkan yang kaya raya datang ingin menikahi Khadijah, tapi nggak semudah itu, ya. Apalagi perempuan, ya, perempuan harus betul-betul selektif dalam menerima lamaran laki-laki, ya. Harus betul, harus kenal dari keluarganya, di keluarga, ya. Jangan-jangan yang diterima ini laki-laki yang nggak pernah sholat misalkan, ya, suka mabuk misalkan, ya, nggak bisa ngaji. Nah, ini diterima gimana, ya. Jangan asal yang penting kaya, ya, salah, ya. Ya, yang penting kaya lah, ya. Nggak bisa sholat nggak apa-apa, ya. Ini kita urusan pernikahan bukan urusan dunia saja, sampai ke akhirat, Mas. Ya. Urusan berumah tangga itu sampai ke akhirat. Kalau misalkan nih perempuan dibimbing oleh laki-laki yang tidak benar akhlaknya, gimana mau sampai ke akhirat, ya. Ya, yang penting asal ganteng, asal kaya, bukan asal-asal seperti itu. Karena sekarang banyak kejadian kan, akhirnya perempuannya ketipu, ya. Waktu melamar, ya, waktu kenalan dia seakan baik, ya, ternyata setelah berumah tangga ketahuan nih, terbongkar keburukannya. Wah, ternyata bejat, nah, suka mukul. Yang kasihan kan yang perempuannya jadi korban, ya. Meskipun kaya raya, ya, itu banyak kejadian seperti itu, ya, karena dari awal hanya dipandang kayanya saja, ya, sugih. Tapi setelah menikah ternyata ya walaupun kaya raya tapi akhlaknya nggak benar. Akhirnya yang jadi korban si perempuan. Kasihan, ya, kasihan sekali. Ya. Biasanya sudah seperti itu. Kalau sudah terjadi yang seperti itu, yang korban tuh perempuan pasti. Jarang laki-laki jadi korban. Makanya Ustaz nasihatkan nih, khusus bagi yang perempuan, jangan mudah-mudah menerima laki-laki, ya. Apalagi diajak yang nggak halal, pacaran apalah, udah tahu, udah jelas haram, ya. Ini ya Ustaz sampaikan, ya, kalau ada laki-laki yang ngajak pacaran, itu laki-laki yang bejat, laki-laki yang nggak bener, itu pengecut, ya. Laki-laki yang benar-benar memuliakan perempuan itu yang niatnya menikahi, datang lamar nikah, itu laki-laki yang benar. Tapi kalau laki-laki hanya ngajaknya pacaran, ya, bonceng sana bonceng sini, ya, yakinlah bahwa laki-laki itu yang diboncengnya bukan satu perempuan saja, mungkin puluhan perempuan diboncengnya. Ini berarti laki-laki yang bejat. Antum yang laki-laki jangan jadi laki-laki bejat, ya. Ya, coba antum bayangkan adik perempuan antum digitukan, ya, ibu antum digitukan, gimana? Ya, pasti marah kita. Kita memperlakukan orang, bayangkan kalau keluarga kita seperti itu kan gimana? Ya.
Maka seperti itu aja ya. Kita harus kembalikan pada kita. Ya. Ini nasihat khusus laki-laki dan juga perempuan semua. Ya, janganlah seperti itu. Ya. Sudah jelas syariat mengatur ya, hubungan antara laki-laki dan perempuan itu dengan menikah, bukan dengan selain menikah, bukan. Ya. Apalagi sampai khulwat dan sebagainya, ikhtilat ya. Ini enggak benar. Ya. Ini nasihat Ustadz ya kepada antum. Jangan kita nodai ya kehormatan kita, jangan. Ya. Perbaiki akhlak kita, perbaiki adab kita. Ya. Ya. Kalau yang baik akan datang yang baik seperti itu pasti. Ya. Kalau kita lihat sekarang banyak rumah tangga yang hancur, rumah tangga yang akhirnya ambruk. Gara-gara apa ya? Diawali dengan yang haram. Ya, diawali dengan yang haram ya. Enggak satu dua itu yang kita lihat ya. Ini yang lagi viral itu apa? Gara-gara suaminya selingkuh, akhirnya pisah, rumah dihancur. Ya, itu kan? Enggak apa-apa, kita bukan dalam rangka bongkar aib, tapi kita ini jadi pelajaran seperti itu ya. Bayangkan orangnya kaya raya, tapi rumah tangga ambruk. Ya. Ya, apakah seperti itu yang diinginkan? Enggak seperti itu. Kita harus berilmu. Apalagi anak-anak pondok berilmu. Ya. Ini benar ya nasihat untuk semua nih ya. Nasihat untuk semua. Ya. Yang perempuan khususnya lagi ya. Jaga kehormatan kalian, jaga kesucian kalian. Tidak ada orang yang bisa menyentuh kalian kecuali dengan kalimat Allah. Ya. Itu baru diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan menjadi perempuan-perempuan yang murah. Ya. Bonceng sana bawa sini, pegang sini pegang situ ya. Enggak benar. Baik. Oleh karenanya Khadijah ya, beliau adalah wanita yang baik ya. Tidak semudah itu orang datang melamar untuk dia terima ya, tidak semudah itu. Maka kemudian Khadijah binti Khuwailid ini mendengar berita tentang Muhammad ya. Mendengar berita tentang, kan tersebar ya berita, viral berita ketika itu bahwa Muhammad adalah seorang pemuda yang jujur ya, bertanggung jawab ya. Khadijah mendengar berita tersebut. Nah, ini tertarik dia. Wah, gimana nih kalau saya pekerjakan saja nih. Tapi ya namanya Khadijah tadi ya, kedewasaannya, dia orang yang sangat dewasa. Dia juga tidak segampang itu menerima berita ya. Memang dia sudah mendengar berita tentang bagaimana akhlak Muhammad ya. Tapi dia ingin membuktikan sendiri. Dia ingin membuktikan sendiri ya. Artinya kalau kita itu kalau menerima berita kan jangan langsung kita telan begitu saja ya, tanpa kita tabayun terlebih dahulu. Harus tabayun, harus kita cek, klarifikasi lah bahasa sekarang itu, klarifikasi, tabayun ya. Kita jangan dengar berita langsung kita telan begitu saja ya. Maka Khadijah ini orang yang sangat dewasa ya, orang yang sangat bijak. Ketika mendengar berita seperti itu dia ingin ngetes. Ingin mengetesnya gimana? Akhirnya dia menyuruh seorang pegawainya ya untuk mendatangi Muhammad, diajak bekerja. Ya, diajak bekerja supaya tahu adab dan akhlaknya Nabi ini seperti apa ya. Maka akhirnya disuruhlah pegawainya Khadijah binti Khuwailid ini yang bernama Maisarah ya. Maisarah ini laki-laki ya. Maisarah. Ini orang Arab namanya Maisarah, itu laki-laki, bukan perempuan. Jadi banyak di Indonesia ini keliru. Nama laki-laki yang mestinya di Arab di Indonesia jadi perempuan. Nama perempuan di Indonesia di Arab itu sebenarnya laki-laki. Contoh Maisarah ini tadi. Contoh lagi Salamah. Salamah itu kalau di Arab itu nama laki-laki. Tapi kalau di Indonesia jadi perempuan. Mohon maaf ya. Contoh lagi Firdaus. Firdaus itu kalau di Arab itu perempuan. Benar. Benar. Tapi kalau di Indonesia jadi laki-laki. Ya nggak apa-apa lah ya. Itu cuma karena kita di Indonesia lah sudah. Nggak, ini sekedar pengetahuan saja ya. Ini sekedar pengetahuan. Antum coba cek nanti ke Arab datang. Lihat yang namanya ini laki-laki atau perempuan. Tapi sudah, karena itu udah jadi tradisi kita di Indonesia, nggak masalah lah ya. Jadi maksud Ustadz menyampaikan ini supaya antum jangan salah kira nanti, karena masalahnya ini nanti Muhammad
bersama Maisarah berdagang ke Syam. Nanti dikira, wah berarti Nabi sama perempuan, padahal nggak ada ikatan mahram atau ikatan pernikahan. Kok bisa berduaan berjalan di perjalanan? Enggak, Maisarah itu laki-laki. Supaya jangan salah paham ya. Nah, Maisarah ini pegawainya Khadijah ya, pegawainya Khadijah. Disuruh oleh Khadijah untuk mengajak Muhammad berdagang ya. Jadi kan kalau kita ingin mengetes kejujuran orang itu, mengetes bagaimana tanggung jawab seseorang tuh, coba diajak berdagang. Ya, jadi Khadijah ini nggak segampang itu, dia mengetes dulu. Ya, kalau kita ingin mengetes kejujuran orang, itu ajak berdagang itu, kelihatan nanti kejujurannya. Ya, jujur atau tidak. Ya, jadi makanya kalau ada perusahaan ya atau mungkin toko yang membuka lamaran pekerjaan, itu biasanya tidak semudah itu mereka menerima ya. Datang pelamar bekerja itu biasanya ada yang namanya training ya, mungkin 3 bulan, mungkin 4 bulan ya. Ya benar itu. Kenapa? Karena pihak perusahaan akan melihat dulu dalam kurun waktu 3 bulan itu dia benar nggak bekerja, jujur atau tidak ya. Jadi nanti di situ akan terlihat. Selama 3 bulan akan terlihat, oh ini layak diterima, ini nggak layak, tereliminasi. Begitu. Antum nanti punya perusahaan, punya toko, ingin merekrut karyawan, training dulu 3 bulan. Ya. Itu biasanya seperti itu. Nggak langsung terima, asal terima, kita nggak tahu dia ini jujur, dia berakhlak, bertanggung jawab atau tidak. Jangan-jangan orangnya malas, kan percuma. Kita bayar orang tapi nggak jujur. Kita bayar orang ternyata dia malas-malasan, ya rugi kita. Ya, Khadijah pun demikian. Khadijah tidak semudah itu menerima orang bekerja kecuali setelah melalui proses apa? Proses training terlebih dahulu. Ya. Jadi ini metode bisnis ya. Makanya kita belajar sirah ini juga ada sedikit belajar tentang manajemen bisnis. Ya. Ada itu pasti kita pakai nanti kan. Ya, tidak semudah itu. Antum punya perusahaan besar, merekrut karyawan yang nggak jujur, bangkrut antum. Yakinlah bangkrut antum. Kenapa? Karena setiap hari karyawan yang nggak jujur ini pasti korupsi. Ya. Laporannya berapa, diserahkan uangnya berapa, ya kan? Ya. Ternyata disisipkan di kantong. Banyak seperti itu, rugi. Ya, ini nggak jujur berarti. Nah makanya kalau ingin mengetes orang itu jujur atau tidak, ajak berdagang. Suruh dia mengurus urusan duit. Ya. Itu akan terlihat. Ya, kejujuran seseorang ketika berurusan dengan duit ya. Khadijah ingin mengetes nih. Ternyata akhirnya diajaklah Muhammad, remaja, pemuda ini ya, dengan pegawainya tadi yang bernama Maisarah, laki-laki, ingat nih laki-laki ya. Mereka berdua berdagang ke negeri Syam. Negeri Syam. Sehingga pegawainya Khadijah ini memperhatikan sejak berangkat ya, perhatikan akhlaknya, adabnya. Kemudian ketika sampai di negeri Syam berdagang ya, ternyata jujur ya, ini Muhammad jujur. Ya, berdagang, kalau dapat hasil sekian diserahkan sekian ya, tidak dikurang-kurangi ya, tidak dikorupsi, jujur. Ketika berdagang juga dengan baik, melayani pembeli dan sebagainya, diperhatikan. Jadi pekerjaannya pegawai Khadijah ini tadi sejak awal memperhatikan saja, memperhatikan, oh ternyata cekatan ini. Muhammad ini orangnya rajin ya. Bukan sekedar jujur tapi juga etos kerjanya baik. Wah, itu dinilai juga. Jadi sangat penting terkumpul dalam diri Muhammad bertanggung jawab, jujur, etos kerja yang baik ya. Kita pun juga kalau merekrut karyawan di perusahaan kita atau di toko kita misal ya, maka kita harus lihat yang pertama kejujurannya, akhlaknya, kemudian tanggung jawabnya, kemudian etos kerjanya. Dia bukan orang yang malas-malasan. Kan kita nggak pengen juga ya, jujur tapi malas. Dia jujur tapi kerjanya malas. Ini nggak bisa juga yang direkrut ini. Ya, jadi harus jujur, rajin bekerja, bertanggung jawab, ya, cekatan, punya ide-ide cemerlang, ya, begitu. Kan ini akan bisa mengangkat apa? Perusahaan kita kan seperti itu. Ya, harus benar-benar selektif kita, ya. Kemudian akhlaknya, ya, kemudian cari orang yang taat, ya, sholatnya terjaga itu. Ya. Makanya biasanya ada perusahaan yang mensyaratkan, ya. Bahkan itu menjadi syarat utama, syaratnya jadi karyawan di perusahaan ini adalah harus sholat. Nah, kunci utamanya sholat. Ya. Kemudian yang di bawahnya jujur, rajin, cekatan. Nah, ya.
Bukan karena dia apa? Bukan karena dia sekedar pintar, tidak. Karena pintar banyak juga yang tidak jujur ya. Para koruptor itu bukan orang bodoh. Para koruptor itu orang-orang cerdas, tapi tidak jujur, ya nggak pakai itu. Ya, para pejabat-pejabat yang korupsi itu, ya, nggak berakhlak. Meskipun mereka pendidikannya tinggi, ada yang S1, S2, S3, atau S4 apalah. Ya. Tapi nggak benar. Ya. Yang dilihat itu bukan gelarnya, bukan pendidikan tingginya, tapi akhlaknya. Ya. Akhlak yang lebih penting. Gelar itu nggak mendukung sama sekali kalau akhlaknya tidak baik. Ya. Jadi bukan sekedar gelar. Maka kemudian akhirnya Muhammad kembali lagi kepada Khadijah ya, maksudnya menyerahkan barang-barang dagangannya. Ternyata dilihat oleh Khadijah, wah ini luar biasa nih, ya, keuntungannya berkali lipat. Ya, karena sebelum-sebelumnya mungkin ya pernah juga ada orang-orang yang bekerja bersama Khadijah ya, ikut Khadijah, menjualkan barang-barang Khadijah, tapi mungkin selalu rugi ya, mungkin nggak balik modal ya. Tapi ini kali ini Khadijah melihat Muhammad ketika pulang dari berdagang, keuntungannya berkali lipat. Wah, ini luar biasa nih pemuda ini, jujur, ya, rajin bekerja, ya. Kemudian dilihat lagi akhlak-akhlak yang lain. Ya. Nah, kemudian juga jika kita ingin mengetahui akhlak seseorang, maka ajaklah orang tersebut selain berdagang ya, ajak orang tersebut bersafar dalam perjalanan, itu akan terlihat juga akhlak seseorang. Jadi kalau misalkan ya orang-orang kalau mungkin di kampung akhlaknya baik, tapi belum tentu ketika di dalam perjalanan akhlaknya baik. Karena setiap orang itu akan terbongkar karakter aslinya ketika di perjalanan. Antum nih ketika nanti pulang ke rumah bersama teman-teman ya, pulang kampung liburan. Di pondok ini ya, mungkin taat ya, mungkin masih bisa ikut dengan ketaatan, tapi ketika di perjalanan udah mulai nih ya, sudah mulai ya, akhlaknya, omongannya nggak dijaga ya, ini akan terlihat nanti. Jadi karakter orang itu akan terlihat ketika berurusan dengan duit, ketika di perjalanan itu pasti akan ketahuan ya, pasti akan ketahuan dia egois atau tidak ya. Dan ini ternyata dinilai oleh pegawainya Khadijah ya. Di perjalanan ya ceritanya, dari Mekah ke Syam itu jauh, sekitar berapa kilometer, sekitar 800 kilometeran ya, atau 700 kilometer, jauh. Dalam perjalanan diperhatikan Muhammad ini jujur, tidak egois ya, kemudian juga dia tidak melakukan hal-hal yang dilarang ya, artinya dia betul-betul di perjalanan itu berakhlak. Maka disitulah akhirnya semakin menjadikan Khadijah ini tertarik, wah ini sangat disayangkan nih pemuda ini kalau hanya sekedar jadi pegawai ya. Kan Khadijah juga dia ingin mencari pendamping hidup ya. Ternyata beliau menemukan orang yang tepat ya. Setelah tadi melakukan proses training ya. Proses apa ya? Proses penyeleksian ya. Ternyata Muhammad ini orangnya jujur, bertanggung jawab dan sebagainya. Akhirnya ada ketertarikan Khadijah ketika itu ingin supaya dinikahi oleh Muhammad ya. Nah, jadi kejujuran itu bisa mendatangkan keberuntungan ya. Lihat Muhammad ya, itu yang suka pertama kali siapa? Khadijah ya. Karena akhlaknya ya. Ini perempuan laki-laki ya, laki-laki nggak usah terlalu pusing nyari perempuan nanti istri saya siapa. Antum jujur aja, antum soleh saja, itu nanti akan ada tawaran dari mungkin walinya, mau nggak nikahi anak saya kan gitu. Seperti Khadijah ini akhirnya ada ketertarikan ya, ada ketertarikan untuk supaya dinikahi oleh Muhammad. Tapi ya namanya perempuan kan tidak semudah itu mengatakan ya, dia juga malu-malu ya, masa perempuan kan bilang kepada Muhammad, Muhammad nikahi saya dong, enggak seperti itu ya. Akhirnya Khadijah ini dia menyampaikan keinginannya untuk supaya dinikahi Muhammad itu kepada temannya ya, temannya yang bernama Nafisah ya. Jadi temannya Khadijah ya, dia ingin menyampaikan, wahai Nafisah, saya ini ingin menikah ya, saya sudah menemukan ada laki-laki yang tepat sebenarnya, cuman saya malu mengungkapkan, masa saya perempuan mengungkapkan duluan gitu kan. Akhirnya kata Nafisah, ya sudah kita sampaikan saja ini ke pamannya ya, artinya kan prosesnya juga bagus itu ya.
Jadi ditemui mungkin pamannya ya, Abu Thalib ya, akhirnya bertemu dengan paman-pamannya Khadijah ya. Akhirnya bertemu, timbul kesepakatan, dan akhirnya Muhammad ketika itu juga menerima. Ternyata Muhammad juga ada perasaan tertarik ya, ingin menikahi Khadijah ya. Jadi ini gayung bersambut. Ya, gayung bersambut. Ya. Khadijah ketika tertarik dengan Muhammad karena akhlaknya, karena budi pekertinya, dan Muhammad pun juga demikian. Akhirnya tidak beberapa lama menikah ya. Jadi prosesnya nggak lama. Akhirnya menikah. Ini nggak perlu ada istilah ta'aruf apalah, setahun 2 tahun pacaran, nggak ada. Ketika sudah terjadi kesepakatan, yang laki-lakinya suka, perempuannya suka, walinya setuju, nikah. Maka akhirnya menikahlah Khadijah dengan Rasulullah. Ya. Yang ketika itu dikisahkan bahwa usia Khadijah lebih tua daripada Muhammad. Ya. Entah tuanya itu berapa tahun, wallahu a'lam ya. Ini ada terjadi khilaf pendapat para ahli sejarah. Ada yang mengatakan bahwa umur Khadijah ketika itu 40 tahun. Sedangkan Muhammad usianya 25 tahun. Ada yang mengatakan bahwa Khadijah ketika itu umurnya 28 tahun. Ya, dan Muhammad 25 tahun ya. Jadi yang diperselisihkan oleh para ahli sejarah umur Khadijah ya. Ada yang mengatakan 40, ada yang mengatakan 28 ya. Tapi kalau Muhammad umurnya 25 tahun. Ya, wallahu taala alam ya. Tapi yang masyhur itu Khadijah umur berapa? 40 ya. 40 ya, bisa jadi juga kan. Karena dikisahkan bahwa Khadijah sudah menikah 2 kali kan. Suaminya dua-duanya meninggal. Ya, ini yang ketiga. Jadi Rasul adalah yang ketiga ya. Suami Khadijah yang ketiga. Ya. Terkait umur ya, sebagian ulama kenapa mereka berpendapat 40 tahun? Ya, karena dikisahkan bahwa Khadijah ketika wafat itu giginya sudah rontok. Ya, ketika rontok. Jadi Nabi dengan Khadijah itu berumah tangga sekitar kurang lebih 25 tahun. Jadi kalau umur Khadijah 40 tahun, berumah tangga dengan Rasul 25 tahun, berarti umurnya 65 tahun ya. Jadi umur 65 tahun itu memang sebagian perempuan biasanya giginya sudah rontok ya, sudah ompong. Nah, itulah akhirnya para ahli sejarah menyimpulkan bahwa umur Khadijah 40. Adapun yang mengatakan bahwa umur Khadijah 28 tahun masih muda ya. Kenapa? Karena setelah berumah tangga dengan Rasul, Khadijah masih bisa melahirkan sekitar 6 orang anak. Ya, tapi kalau umur 40 gimana? Ya, kalau umur 40 kan ya paling kemungkinan bisa melahirkan itu paling 1 atau 2 anak. Ini sampai 6 anak. Makanya kata para ahli sejarah bahwa umur Khadijah ketika itu 28 tahun. Ya, tapi ini pendapat ya, ini pendapat ya. Wallahu taala alam, yang benar yang mana, yang jelas nggak tahu juga kita ya. Kalau mungkin 40 ya, berdalil mereka dengan bahwasanya Khadijah ketika wafat giginya sudah rontok ya, dan tidak akan rontok gigi seseorang kecuali sudah umur 60 ke atas. Tapi kalau umur 28 ya, umur 28 berumah tangga sekitar kurang lebih 25 tahun, berarti umur Khadijah berapa ketika itu? 53 tahun ya. 53 tahun masih muda. Ya. Dan mereka berdalil dengan kondisi yang dilihat mereka bahwa Khadijah bisa melahirkan 6 orang anak setelah itu. Ya. Nah, ini yang benar nggak tahu juga ya. Yang 40 ya mungkin kemungkinan juga bisa, mungkin tahun ini lahir, nanti tahun depan lahir lagi sampai 6. Ya. Apalagi orang dulu kan beda dengan orang zaman sekarang. Orang dulu umur 40 masih melahirkan, mungkin bisa melahirkan 3 atau sampai 5 kali melahirkan ya. Karena orang dulu beda dengan zaman sekarang ya. Orang zaman sekarang umur 40 itu pun kelihatan tua sudah ya. Ya, wallahu taala a'lam. Baik, akhirnya menikahlah Khadijah dengan Muhammad ya. Sehingga dengan pernikahannya tersebut melahirkan 6 orang anak ya. 6 orang anak, laki-laki dan perempuan. Ya. Sebelum kita akhiri ya, kita sebut dulu nama-nama anak-anaknya Muhammad dan Khadijah ya. Yang pertama yaitu adalah anaknya laki-laki yang bernama Al-Qasim. Siapa nama anak pertamanya? Al-Qasim. Makanya Rasulullah dijuluki dengan Abul Qasim. Ya, bapaknya Qasim, anak pertama Qasim. Yang kedua Zainab. Ya, Zainab. Yang ketiga Ruqayyah. Ya, yang keempat Ummu Kulsum. Yang kelima Fatimah. Ya. Dan yang keenam Abdullah. Ya. Abdullah.
Jadi anak laki-lakinya berapa? 2, anak perempuannya 4. Ya. Anak Rasul semuanya total ada berapa? Hah? Anak Rasulullah semua totalnya ada 7. Satu lagi namanya Ibrahim, tapi dari istrinya yang bernama Maria Al-Qibtiyah. Ya. Jadi kalau di total semua anak Nabi itu 7. 3 laki-laki, 4 perempuan. Namun yang laki-laki ini kesemuanya meninggal. Sejak kecil meninggal ya. Jadi Qasim, Abdullah ini meninggal ya, meninggal. Kemudian Ibrahim itu dari istrinya seorang wanita yang bernama Maria Al-Qibtiyah dari Mesir ya. Itu juga punya anak namanya Ibrahim ya. Kemudian umur setahun meninggal ya. Nah, Rasul sedih. Jadi yang hidup itu yang sempat ya menjumpai kerasulan Muhammad itu cuma 4. Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum, Fatimah. Akhirnya Zainab, Ruqayyah dan Ummu Kalsum pun meninggal dunia ketika Rasul masih hidup. Jadi yang tersisa akhirnya Fatimah ya. Fatimah itu meninggal setelah 6 bulan wafatnya Rasul SAW ya, jadi kesedihan yang sangat banyak ya yang dirasakan oleh Nabi ya. Bayangkan Rasul sejak kecil orang tuanya meninggal, kakeknya meninggal. Kemudian ketika punya anak, anaknya meninggal ketika beliau masih hidup. Jadi beliau menyaksikan semua anak-anaknya meninggal kecuali Fatimah ya, bayangkan orang tua mana yang gak sedih lihat anaknya meninggal. Jadi yang beliau saksikan itu semua anaknya meninggal kecuali Fatimah, karena Fatimah meninggal setelah wafatnya Rasul, setelah itu 6 bulan ya. Nah, ini kesedihan, ujian yang sangat berat yang dialami oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ini saja mungkin dulu yang dapat kita sampaikan, nanti kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya ya. Nanti akan masih ada peristiwa-peristiwa yang lain ya. Sebelum diutusnya jadi nabi ya, yaitu ada peristiwa pembangunan Ka'bah ya, penghancuran Ka'bah dan dibangun kembali. Kemudian juga setelah itu Nabi menyendiri di Gua Hira ya. Kemudian setelah itu mendapatkan wahyu ya, nanti akan kita sampaikan di pertemuan selanjutnya. Demikian, salah khilaf mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.